Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiksen Arkam. NIM saya 1929142022. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus mata kuliah keamanan informasi. Jadi judul dari studi kasus yang akan saya angkat yaitu website palsu Tokopedia, yaitu pada phishing. Kemudian hal-hal yang akan saya jelaskan ada 4, yaitu yang pertama pengertian teknik phishing, yang kedua contoh kasusnya, kemudian analisa dan dampak kasus, dan terakhir adalah solusi yang akan kita tawarkan. Oke, baik, yang pertama adalah teknik phishing. Jadi, teknik phishing merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencuri data korban seperti user ID, password, dan lain-lain. Hacker akan menyamar menggunakan form login atau situs palsu untuk memancing korban memasukkan ID atau data-data sensitif seperti password ataupun user ID. Jadi pada phishing ini orang akan membuat suatu metode. Jadi entah dia membuat web, entah dia membuat aplikasi, kemudian nanti pengguna akan memasukkan user ID, password, dan lain-lain sehingga dia bisa mencuri data-data tersebut. Kemudian hacker akan menyamar menggunakan form login. Jadi dia itu akan membuat satu halaman web atau halaman yang palsu sehingga kita sebagai pengguna atau user dapat terkecoh dari data-data yang di-input pada web tersebut. Nah, jadi teknik phishing ini dilakukan oleh suatu hacker. Jadi dia itu menyebarkan link palsu melalui email atau melalui pesan pop-up yang menyatakan bahwa Anda memenangkan sebuah hadiah. Selanjutnya hacker mengharuskan Anda memasukkan data-data pribadi ke dalam situs palsu tersebut. Jadi kita sebagai pengguna internet harus selalu berhati-hati karena pasti kita juga akan tergiur apabila misalkan kita mendapatkan email atau pesan begitu yang sehingga kita mendapatkan hadiah, jadi kita juga senang, jadi kita tidak terlalu memperhatikannya. Ternyata ini merupakan salah satu modus dari hacker sehingga bisa mencuri dari data-data pribadi kita sendiri. Ya, kemudian contoh kasusnya. Jadi contoh kasus yang saya ambil ini yaitu website palsu Tokopedia. Jadi seorang hacker ini dia membuat sebuah website web yang mirip sekali dengan salah satu platform belanja online yaitu Tokopedia. Jadi sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di sebuah situs dark web. Jadi di sini website palsu Tokopedia ini dikabarkan ada sebanyak 91 juta data pengguna yang dikabarkan bocor. Jadi dikabarkan ini bocor, belum tentu bocor dan diperjualbelikan di sebuah situs dark web. Tetapi mungkin beberapa telah diperjualbelikan. Oke, jadi yang pertama yaitu manajemen Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data pengguna. Jadi dari pihak Tokopedia ini dia mengakui secara langsung bahwa Tokopedia benar-benar telah terjadi adanya pencurian data, yaitu data pengguna dari Tokopedia sendiri. Kemudian yang kedua, Tokopedia itu memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Jadi, dari isu tersebut bahwa pencurian data telah dilakukan, ternyata Tokopedia telah memastikan bahwa informasi tersebut telah aman. Jadi tidak adanya pencurian data pengguna yang dilakukan oleh sebuah hacker. Kemudian data-data personal yang bocor. Jadi data-data pada Tokopedia ini yang bersifat personal ini sebagian telah bocor, tapi dari pihak Tokopedia telah memberikan klarifikasi bahwa mereka bisa dapat menangani semuanya. Kemudian, analisa dan dampak dari kasus. Jadi, dari kasus Tokopedia ini, ada sebanyak 91 juta pengguna yang hampir
dibocorkan datanya. Jadi kegiatan phishing ini memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa sadari. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam memasuki link web atau apapun itu, sehingga kita harus mengenali email ataupun pesan yang masuk kepada kita, kemudian kita tidak langsung memberikan dengan sukarela data-datanya kita sehingga tidak dapat dicuri oleh sebuah hacker. Kemudian, jadi dari kasus tersebut Tokopedia menyarankan pengguna untuk mengganti password akun secara berkala. Jadi solusi yang diberikan dari Tokopedia yaitu supaya pengguna itu mengganti password akun secara berkala. Karena mungkin secara berkala berarti hacker bisa saja dilabui dengan beberapa password yang telah diganti kemarin. Kemudian, tidak memberikan password OTP atau one time password kepada orang lain ketika bertransaksi di Tokopedia. Jadi ketika bertransaksi di aplikasi Tokopedia, kita tidak boleh memberikan sembarang password OTP kepada orang lain, karena itu bisa saja digunakan sebagai sarana untuk mencuri data pribadi kita. Kemudian, Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran dan data pembayaran. Jadi Tokopedia ini sudah memastikan bahwa tidak adanya kebocoran data mengenai tentang pembayaran transaksi pada Tokopedia. Kemudian yang terakhir termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Jadi tadi itu Tokopedia memastikan tidak adanya kebocoran data pembayaran. Jadi data pembayaran itu termasuk dari kartu debit, kartu kredit yang dipakai, dan OVO di Tokopedia. Kemudian solusi dari masalah ini yaitu yang pertama, selalu mengaktifkan kode one time password atau OTP. Jadi OTP ini akan terkirim hanya kepada pengguna Tokopedia. Jadi jangan sembarang memberikan kode OTP ini kepada orang lain. Sehingga nanti ini akan menjadi sarana bagi seorang hacker untuk mencuri data kita dan akan diperjualbelikan. Kemudian, jangan kunjungi website yang tidak aman, terutama website yang akan memproses data pribadi finansial. Nah, contohnya misalkan masuk email ataupun pesan masuk di komputer kita, kemudian kita langsung masuk di website tersebut dan tanpa melihat dulu apakah website tersebut aman atau tidak. Kemudian, apabila dia langsung meminta data pribadi kita, berarti itu termasuk salah satu website yang langsung dapat kita apa ya bisa kita memberikan data kita. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Sehingga di beberapa kejadian kita dibuat jadi hacker ini membuat sebuah web yang tanpa kita sadari itu sebenarnya bisa mencuri data kita. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Kemudian jangan mendownload file tertentu melalui email palsu yang Anda terima. Nah, jadi yang tadi yang saya jelaskan, kita jangan sembarang mendownload file tertentu melalui email palsu yang Anda terima. Jadi, tidak semua email yang masuk di laptop kita atau di laptop kita, di desktop, di Android. Jadi kita harus berhati-hati melihat bagaimana email tersebut ternyata email palsu. Jadi dia tuh kalau email palsu itu dia tidak memiliki alamat yang jelas. Nah, jadi kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi, apalagi di era sekarang ini. Jadi, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang studi kasus yang saya angkat tentang website palsu dari Tokopedia. Saya Andiksan Arkam, kelas Tekom C 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.